Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Beberapa hari lalu, saya terlibat dalam sebuah komal di TikTok. Jadi di room itu dibicarakan tentang iman Kristen. Tapi pembicaraan di room itu cenderung untuk mempertanyakan kebenaran iman Kristen. Bahkan menggugat, berpolemik atas ayat-ayat di dalam Alkitab, teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan yang diajukan kepada saya melalui sebuah ayat ya. Ayatnya adalah Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi pertanyaan mereka begini teman-teman. Siapa yang dikutuk dalam ayat ini? Jawab saya, Yesus. Yesus itu Tuhan tidak? Oh iya, Yesus itu Tuhan dong. Wah, kalau begitu, kamu mengatakan Tuhan dikutuk dong. Menurut teman-teman, jawabannya apa? Iya atau tidak? Berdasarkan ayat itu, Tuhan Yesus dikutuk atau tidak? Jadi perlu teman-teman ingat ya, bahwa mereka-mereka ini, orang-orang yang suka berpolemik atas isi Alkitab, atas iman Kristen, itu tujuan mereka bertanya bukan untuk mencari kebenaran. Bukan untuk mencari tahu jawabannya apa. Bukan. Tujuan mereka bertanya adalah untuk mempermalukan kita. Jadi mereka mengajukan pertanyaan yang sudah mereka siapkan. Dan apapun jawaban yang kita kasih, itu akan mereka pertanyakan lagi. Bahkan mereka akan memaksakan kehendak mereka agar jawaban kita itu seakan-akan salah, teman-teman. Jadi apapun jawaban yang teman-teman berikan, mereka sudah mengantisipasinya. Kalau teman-teman menjawab iya, mereka akan punya keberatan untuk jawaban kita. Dan mereka akan terus mengejar jawaban kita. Kalau kita jawab tidak, mereka juga sudah menyediakan jawaban yang lain untuk mengejar jawaban kita tadi ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mereka hanya mau berpolemik dan pada akhirnya menyalahkan iman kita dan Alkitab kita. Mereka akan senang sekali kalau kita tidak bisa jawab teman-teman ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Menurut teman-teman apa jawaban saya? Apakah menurut ayat itu Yesus dikutuk? Ini jawaban saya teman-teman. Ya, Yesus memang terkutuk. Wah, Anda ini kurang ajar sekali ya. Masa sih menyatakan Tuhan Anda dikutuk? Woi, Anda keterlaluan. Masa sih yang katanya Tuhan dikutuk? Itu respon mereka teman-teman atas jawaban saya. Sambil mereka tertawa-tawa. Jawab saya, memang Yesus saat disalib, dia menjadi kutuk. Dia terkutuk saat dia disalibkan. Ah, yang serius kamu. Kamu bilang Tuhanmu dikutuk. Kamu jangan salah. Anda jangan salah. Yang mengatakan Tuhan Yesus terkutuk, bukan saya, tapi Alkitab saya. Alkitab saya ini yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saat Yesus disalib, dia memang terkutuk. Lalu mereka semakin gencar mengejar saya teman-teman. Hei, yang namanya Tuhan gak mungkin dikutuk. Penjelasan kamu itu gak masuk akal. Terserah kamu, itu masuk akal kamu atau tidak masuk akal kamu, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah Alkitab saya mengatakan Tuhan Yesus terkutuk di kayu salibnya. Saya percaya akan hal itu dan bagi saya hal itu masuk akal. Lalu mereka tanya lagi teman-teman. Coba, di mana masuk akalnya? Menurut saya, masuk akal karena itu adalah kehendak Allah demi menyelamatkan orang berdosa. Yesus terkutuk di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa saya dan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Jadi Yesus disalibkan karena itu kehendak Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini ciri khas mereka teman-teman. Mereka minta dalil. Yang mereka maksudkan dalil itu adalah ayat Alkitab. Ayatnya mana yang mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib adalah kehendak Allah. Lalu saya sengaja memberikan satu ayat Alkitab yang tidak mungkin dibantah lagi oleh mereka ya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa-Mu dan kehendak-Mu.
Di ayat itu terlihat jelas, apapun yang dilakukan Herodes dan Pilatus dan orang Yahudi, semuanya akhirnya mengakibatkan Yesus disalibkan. Nah, saat Yesus disalibkan, ternyata itu menggenapi rencana Allah bagi Yesus. Lalu mereka protes lagi, teman-teman. Kalau begitu, Herodes dan Pilatus bekerja sama dengan Allah dong. Kamu jangan pelintir perkataan saya. Saya tidak pernah mengatakan Herodes, Pilatus bekerja sama dengan Allah. Nggak pernah. Kalau bekerja sama itu artinya ada komunikasi antara Herodes, Pilatus, pemimpin Yahudi dengan Allah. Ada MOU di antara mereka. Nggak pernah ada MOU itu. Yang ada adalah Herodes, Pilatus, pemimpin orang Yahudi, menyalibkan Yesus atas keinginan mereka. Dan ternyata, apa yang mereka lakukan pada Yesus itu menggenapi apa yang Allah rencanakan dalam diri Yesus. Itu yang terjadi, kawan. Begitu saya bilang, teman-teman. Nggak masuk akal penjelasan kamu. Masa Yesus yang menurut kamu itu Tuhan dikutuk oleh Allah sendiri di kayu salib? Ya terserah kamu. Nggak masuk akal bagi kamu, itu bukan urusan saya. Yang penting Alkitab mengatakan seperti itu, saya menerimanya, dan bagi saya apa yang dikatakan Alkitab itu masuk akal. Urusan kamu nggak terima, itu bukan urusan saya. Jadi kalau begitu, menurut kamu Yesus sebagai Tuhan itu terkutuk? Wah, kamu salah lagi, kata saya. Hidup Yesus adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Hidup Yesus adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Tapi khusus di kayu salib, saat dosa kita ditimpakan kepada Yesus, disitulah, pada titik itulah, Yesus menjadi kutuk. Di saat itulah, Yesus terkutuk. Di dalam artian, Yesus menanggung dosa-dosa kita. Kutukan yang harusnya kita tanggung dikutuk oleh Yesus. Sekali lagi saya katakan, hanya di salibnya Yesus terkutuk. Tapi hidup Yesus adalah hidup yang berkenan bagi Allah. Masalah itu tidak masuk akal bagi kamu, itu bukan urusan saya. Masalah itu nggak logis bagi kamu, itu bukan urusan saya. Yang penting bagi saya adalah, saya percaya apa yang dikatakan Alkitab. Lalu terjadilah momen langka, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya, beneran nggak ya Yesus terkutuk saat di kayu salib? Saya jelaskan lagi, teman-teman. Ya, Yesus terkutuk saat dia di kayu salib. Mengapa begitu ya? Mengenai hal ini, untuk lebih jelasnya teman-teman boleh tonton video saya yang lain. Linknya ada di deskripsi. Saya tidak jelaskan lagi karena ini untuk menghemat durasi, teman-teman ya. Kembali lagi ke pengalaman saya di Komal yang penuh dengan hujatan pada saat itu. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, berita Injil memang kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Berita tentang kematian Tuhan Yesus, berita tentang pengampunan dosa yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab kita, itu adalah kebodohan yang hakiki bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagi kita, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, teman-teman. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hal kedua yang bisa saya pelajari adalah melihat betapa kerasnya hati mereka. Betapa kerasnya pikiran mereka. Maka benarlah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Ayat ini mengatakan bahwa hanya karena pekerjaan Roh Kudus seseorang bisa percaya kepada Yesus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka orang tidak akan pernah percaya kepada Yesus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka berita tentang Yesus, berita tentang salib adalah suatu kebodohan yang paling hakiki bagi mereka. Tapi karena Roh Kudus bekerja, maka saudara dan saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah kita melihat betapa besarnya anugerah Allah menyelamatkan kita. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak akan mampu percaya kepada Tuhan Yesus. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati. Sampai bertemu lagi, teman-teman.